Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, mahasiswi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan kelompok yang dibimbing oleh Ibu Hani Triwidya Stuti, MPD. Saya di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok yang membahas suatu topik yang bersifat umum, yaitu self-confidence. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena setiap orang perlu memiliki rasa percaya diri untuk mengembangkan kompetensi yang ada di dirinya. Hai semuanya. Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk datang menghadiri bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah. Belum pernah ya? Baik. Karena teman-teman di sini belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, maka saya akan jelaskan. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk menambah pemahaman dan informasi baru tentang topik yang akan kita bahas. Tujuan dari bimbingan kelompok di sini untuk teman-teman mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru dari topik yang akan kita bahas, dan teman-teman yang tadi mulanya tidak berani mengungkapkan pendapatnya, di sini kita sama-sama belajar untuk berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Pelaksanaannya seperti kita sekarang, saya sebagai pembimbing kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Jika dilakukan secara online, kita menggunakan media Zoom ya. Di situ teman-teman diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Tapi seperti kita sekarang, kita lakukan secara offline, yaitu dengan duduk setengah lingkaran atau melingkar seperti ini. Dan kita akan membahas topik yang ramai diperbincangkan. Sebelum memulai kegiatan kelompok ini, ada aturan yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman di sini sukarela atau tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Terus yang kedua, teman-teman diminta untuk di saat menyampaikan pendapatnya diminta untuk terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga, ketika teman-teman ada yang mengungkapkan pendapatnya bersifat pribadi atau privasi, teman-teman dimohon untuk menjaga kerahasiaannya. Dan yang keempat, jika teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya, teman-teman diminta untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan setelah dipersilakan, teman-teman boleh mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami? Paham. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita berkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu sama lain. Perkenalannya dimulai dari saya, cukup menyebutkan nama panjang dan nama panggilannya saja. Nama saya Siti Rahma, biasa dipanggil Rahma. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Sabrina, biasa dipanggil Dina. Hai Dina. Halo. Perkenalkan, nama saya Dika, biasa dipanggil Dika. Hai Dika. Perkenalkan, nama saya Istiqilia Destika, biasa dipanggil Adis. Hai Adis. Perkenalkan, nama saya Rabi Bintang Darmawan, yang dipanggil Bintang. Hai Bintang. Perkenalkan, nama saya Rahma Tiani, biasa dipanggil Rahma. Hai Rahma. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilodis, biasa dipanggil Salsa. Hai Salsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Farisi, biasa dipanggil Faris. Hai Faris. Perkenalkan, nama saya Freda Maraya, biasa dipanggil Freda. Hai Freda. Baik teman-teman. Saya prospek ya nama teman-teman. Sebelah kiri saya ada Dina, ada Dika, ada Adis, ada Bintang, ada Rahma, ada Salsa, ada Faris, dan ada Freda. Ya. Makasih teman-teman.
biar kita saling mengenal satu sama lain, kita main rangkaian nama ya teman-teman. Rangkaian namanya itu cukup menyebutkan nama orang pertama, lalu orang selanjutnya menyebutkan nama orang pertama, baru namanya, dan begitu selanjutnya. Dimulai dari saya ya. Rahma, Dina, Rahma, Rahma, Dina, Dika. Rahma, Dina, Dika, Adis. Rahma, Dina, Dika, Adis. Rahma, Dina, Dika, Adis, Dika, Rahma. Rahma, Dina, Dika, Adis, Bintang, Rahma, Salsa. Rahma, Dina, Dika, Adis, Bintang, Rahma, Salsa, Farid. Rahma, Dina, Dika, Adis, Bintang, Rahma, Salsa, Faris, Feda. Gimana teman-teman, udah saling mengenal satu sama lain belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya tegaskan kembali, dalam bimbingan kelompok pada kali ini, kita akan membahas suatu topik yang ramai diperbincangkan. Ada beberapa aturan yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman di sini sukarela dan tidak terbebani dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Apa teman-teman merasa terbebani? Tidak. Terus yang kedua, teman-teman diminta untuk di saat menyampaikan pendapatnya diminta untuk terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketiga, ketika teman-teman mengungkapkan pendapatnya dan ada yang bersifat pribadi atau privasi, teman-teman untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak dibawa dari keluar bimbingan kelompok pada hari ini. Dan yang keempat, apabila teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya, teman-teman dimohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan setelah dipersilakan teman-teman boleh mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Apakah dapat dipahami? Dapat. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan membahas suatu topik yang bersifat umum seperti kenakalan remaja, bullying, dan kecanduan gadget. Nah, untuk pembahasan pada kali ini saya sudah menyiapkan satu topik nih teman-teman, yaitu self-confidence. Kenapa saya mengambil topik self-confidence? Karena kita perlu memiliki rasa percaya diri dalam diri kita untuk meningkatkan kompetensi diri yang ada dalam diri kita sendiri. Di sini teman-teman, apakah sudah pernah mendengar self confidence itu apa? Apa teman-teman tahu nih self confidence itu seperti apa? Teman-teman boleh berpendapat, dipersilakan. Ya silakan, Seda. Menurut pendapatku, self confidence atau percaya diri adalah meyakini atau percaya kepada diri kita bahwa kita mampu, kita bisa untuk melakukan suatu hal. Ya, jadi menurut Freda itu self confidence itu meyakini akan suatu kemampuan yang ada pada diri sendiri ya. Terima kasih Freda. Boleh teman-teman yang lain? Ya. Silakan Dina. Ya, self confidence atau disebut juga dengan kepercayaan diri sendiri, yaitu meyakini pada kemampuan atau penilaian diri sendiri. Kalau menurut saya kan gitu ya. Jadi menurut Dina itu adalah kemampuan atas penilaian diri sendiri. Ya, terima kasih Dina. Ya. Apa ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Ya, sudah cukup ya teman-teman. Ya benar banget nih kata teman-teman yang lain. Self confidence itu adalah suatu sikap yang ada pada diri kita sendiri. Itu tuh termasuk sikap yang positif ya. Jadi itu tuh kayak kita tuh sadar akan kemampuan yang kita miliki. Terus dari rasa percaya diri kita juga jadi mampu nih menghadapi tantangan yang ada di depan kepala kita sendiri. Terus kita bisa merasa lebih tenang di saat kita memiliki rasa percaya diri. Nah, menurut teman-teman, mengapa self confidence itu penting? Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Menurut saya percaya diri itu sangat penting, apalagi untuk kita terutama para remaja juga di saat usia kita untuk gencar-gencarnya berinteraksi dengan orang lain. Di situ kita harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan atau bertindak sesuai yang kita inginkan. Ya. Jadi menurut Rahma percaya diri itu penting ya, apalagi di masa-masa remaja sekarang, biar kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Terima kasih Rahma. Apa ada yang ingin berpendapat lagi?
Ya, dipersilakan Bintang. Ya, saya ingin berpendapat betapa pentingnya self confidence untuk kehidupan sehari-hari. Karena pentingnya rasa percaya diri sangatlah penting untuk dimiliki, karena dengan bisa mengurangi rasa minder atau takut melakukan sesuatu hal untuk ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ya. Terima kasih Bintang. Jadi menurut Bintang itu self confidence itu penting ya untuk menghindari rasa minder, terus jadi lebih mampu berinteraksi antar orang lain dengan orang lain. Ya, terima kasih Bintang. Ya, saya tegaskan kembali, ya benar kata teman-teman, self confidence itu sangat penting karena di saat kita memiliki self confidence di dalam diri kita sendiri, kita tuh jadi nggak merasa takut, benar. Terus nggak merasa minder, terus juga kayak percaya kita tuh mampu dan kita tuh punya kelebihan yang orang lain juga nggak punya gitu. Orang lain juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi di saat kita punya rasa percaya diri, kita tuh jadi kayak, oh ya gue bisa nih, gue bisa lakuin ini, berani untuk melakukan suatu hal. Jadi kalian tuh tidak perlu takut di saat kalian punya rasa percaya diri. Terima kasih. Nah, teman-teman tahu nih manfaat yang dapat kita peroleh dari self confidence? Ya, boleh dipersilakan Salsa. Kalau menurut saya percaya diri itu bisa membuat orang terdorong melakukan sesuatu yang menurut dia kemampuan itu dia bisa melakukan. Terus juga dari percaya diri itu dia bisa berkembang, meningkatkan kemampuan dia dalam belajar mempelajari hal baru atau belajar dari kesalahan. Terus kalau diharapkan dalam suatu keadaan, dia bisa membaca keadaan itu dengan benar dan menjalannya dengan Terima kasih Salsa. Manfaat yang diperoleh itu Salsa jadi lebih bisa nih dari kemampuan belajar juga dapat gitu kan ya. Terus dari mengambil keputusan atau dalam berpikir juga jadi lebih tenang seperti itu ya Salsa. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya kan. Ya, dipersilakan Dika. Ya, percaya diri dapat membuat mental kita lebih kuat karena bisa terkontrol, dan percaya diri dapat meningkatkan kegiatan belajar kita. Ya. Terima kasih Dika. Jadi menurut Dika itu percaya diri itu mampu membuat mental kita kuat ya, karena dari percaya diri kita jadi gak perlu dengar kata orang lain gitu ya. Terus dari kemampuan belajar pun juga lebih meningkat. Iya benar teman-teman, apa yang teman-teman ungkapkan. Jadi manfaat dari self confidence itu percaya diri itu dari rasa percaya diri kita jadi mampu melakukan berbagai hal. Jadi lebih dalam menyelesaikan masalah juga bisa tenang seperti itu. Terus teman-teman juga jadi lebih yakin atas apa yang teman-teman pilih. Terus percaya diri juga mampu meningkatkan kemampuan belajar yang benar. Terus tadi teman-teman dari rasa percaya diri juga bisa gitu. Terus teman-teman juga jadi memiliki mental kuat dan sehat. Jadi teman-teman dari rasa percaya diri teman-teman tuh tidak peduli nih atas omongan orang lain yang emang buruk terhadap teman-teman tuh teman-teman tidak peduli karena teman-teman punya rasa percaya diri yang emang tinggi ya. Jadi teman-teman juga kayak, oh ya saya punya kemampuan lebih gitu, saya juga bisa menutupi kekurangan saya dengan kemampuan saya seperti itu teman-teman. Nah, kita kan udah ngebahas tentang pengertian, terus pentingnya, terus manfaatnya nih teman-teman. Teman-teman udah mulai bosan atau belum? Belum. Oke, kalau belum kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana cara meningkatkan self confidence pada diri teman-teman nih? Apa ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Adis. Menurut saya cara meningkatkan self confidence bisa diawali dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki self percaya diri juga. Terus membuang rasa takut, berpikir objektif dalam menilai diri sendiri, selalu berpikir positif dan selalu menjalankan pola hidup sehat. Terima kasih Adis. Jadi menurut Adis itu cara meningkatkannya itu dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri juga. Terus bersikap objektif terhadap diri sendiri, terus berpikiran positif dan menjalankan pola hidup sehat. Ya, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan Freda. Menurut pendapat saya, untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita itu ada dua faktor, dari faktor internal dan eksternal.
Yang eksternal sama seperti Adis bilang, yaitu berteman dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian berteman juga dengan orang-orang yang memiliki positive energy, sehingga kita dapat termotivasi untuk menjadi diri yang percaya diri gitu. Kemudian faktor internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Kita harus ada kemauan untuk bisa percaya pada diri kita sendiri kalau kita itu bisa gitu. Kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, terima kasih Freda. Jadi menurut Freda itu ada dua faktor ya, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dalam diri sendiri. Jadi kita harus punya rasa percaya diri dulu nih atas apa yang ada di diri kita. Terus yang kedua itu terhadap kita harus bergaul sama orang-orang yang memiliki rasa percaya diri juga dan punya energi yang positif dan selalu berpikir positif. Benar kata teman-teman semua. Jadi cara meningkatkan percaya diri itu ada dua faktor, dari internal dan eksternal. Kalau internal itu dalam diri sendiri. Jadi sini teman-teman udah tahu nih kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, terus kemampuan teman-teman. Dari itu semua teman-teman jadi punya nih rasa percaya diri kalau teman-teman sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan teman-teman. Terus juga dari pikiran teman-teman sendiri juga itu bisa mempengaruhi seperti itu. Terus faktor eksternalnya itu bagaimana teman-teman bergaul dengan orang-orang sekitar. Apakah orang-orang sekitar teman-teman memberikan dampak yang positif, terus memberikan energi yang positif juga atau tidak, seperti itu. Soalnya kalau di saat kita memilih lingkungan pergaulan yang baik pun kita jadi ikutan baik, ya kan? Apalagi kalau misalkan dia punya rasa percaya diri, jadi kita juga mempunyai rasa percaya diri juga. Nah, di sini teman-teman tahu nggak siapa sih orang yang memiliki self confidence dan ciri-cirinya itu seperti apa? Ayo, silakan Dina. Ciri-ciri orang yang punya self confidence itu adalah tidak takut salah, berani mencoba hal-hal yang baru, merasa diri itu berharga gitu. Habis itu dia tuh nggak membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain gitu. Ya, terima kasih Dina. Jadi teman-teman itu ciri-ciri orang yang punya self confidence itu ya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, terus berani mencoba hal-hal baru seperti itu. Dina, ada yang ingin berpendapat lagi? Pertama, tidak takut gagal, kemudian menganggap diri sendiri itu berharga, dan juga menerima kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Terima kasih Rahma. Jadi teman-teman itu ciri-cirinya itu dia tidak takut gagal, terus menerima kritik atau saran dari orang lain dan merasa dirinya berharga. Ada yang ingin berpendapat lagi? Jadi silakan. Orang yang memiliki percaya diri berani mencoba hal baru, berani salah ketika mengutarakan pendapat, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Terima kasih. Jadi menurut Paris itu ciri-cirinya berani mengutarakan pendapat, terus berani mencoba hal-hal baru ya. Terima kasih Paris. Baik teman-teman, benar kata teman-teman. Jadi ciri-ciri seseorang memiliki self confidence atau percaya diri itu yang pertama itu benar, dia merasa dirinya berharga. Terus dia tuh menerima akan kekurangan atau kelemahan dirinya sendiri. Terus menerima kritik atau pendapat dari orang lain. Terus dia juga mampu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Jadi itu dia benar mampu nih mengutarakan apa yang pendapat mereka seperti itu. Terus yang kelima itu berani untuk mencoba hal-hal yang baru, terus tidak takut gagal, terus tidak takut membuat kesalahan juga. Jadi saat dia membuat kesalahan juga dia berani untuk meminta maaf seperti itu teman-teman. Nah teman-teman di sini kayaknya butuh ice breaking nih. Kita main games dulu ya teman-teman. Jadi di sini gamesnya itu tepuk pelangi. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk merah, teman-teman harus tepuk 1 kali. Tepuk merah. Terus kalau bilang saya tepuk hijau, tepuk 2 kali ya. Terus kalau saya bilang tepuk kuning, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang abu-abu, kalian harus gitu, diam. Enggak, kalian harus ikutin. Oh, iya. Terus kayak bilang merah 1, kuning, hijau, abu-abu. Ya.
fokus atau tidak konsentrasi. Kita bersepakatan kalau tidak fokus atau tidak berkonsentrasi mau kasih hukuman apa? Nyanyi lagu anak-anak yang lebih pendek. Oh boleh. Berarti dari nyanyi itu kalian juga tahu nih siapa yang percaya diri atau enggak? Iya. Ya. Kalau kalian pas nyanyi nggak percaya diri kelihatan nih, berarti dia nggak percaya diri ya. Oke, kita mulai ya. Kuning. Gak boleh lama ya. Oke. Kuning. Hijau kuning. Iya. Ayo. Tadi namanya nyanyi. Ayo Dina percaya diri kan nih? Ya, percaya diri kak. Oh percaya diri. Ayo. Iya. Boleh. Aku pengen nyanyi cicak-cicak dinding. Cicak-cicak dinding, diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Jadi dia lebih rasa percaya diri ya. Teman-teman, kita kan sudah mengetahui ya apa itu self confidence. Dari sini saya meminta untuk teman-teman mengungkapkan apa yang teman-teman lakukan atau komitmen teman-teman nih agar teman-teman tuh bisa menerapkan self confidence pada diri teman-teman. Saya mohon untuk semuanya mengungkapkan pendapatnya ya, dimulai dari diri saya. Komitmen yang aku selalu jalankan dalam hidup aku agar percaya diri yaitu tidak takut gagal ataupun tidak takut salah dan berpendapat. Maksudnya di sini tuh selagi itu positif, aku tuh berani aja ngungkapin pendapatnya karena motivasi dalam hidup aku tuh lebih baik salah yang penting coba daripada nggak nyoba sama sekali gitu kak. Terima kasih Dina, boleh dilanjut. Komitmen saya itu berani mencoba hal-hal baru. Yang dimaksud dengan berani mencoba hal-hal baru yang belum saya lakukan, dan saya berani mencoba agar dapat mengalami hal itu. Terima kasih, boleh dilanjut. Komitmen yang selalu saya tanamkan dari diri saya untuk membangun rasa percaya diri saya, yaitu membangun rasa takut pada diri saya sendiri. Terima kasih, boleh. Komitmen yang saya tanam dalam diri saya adalah berani menerima saran dari orang lain ketika saya salah. Terima kasih, boleh dilanjut. Komitmen saya itu tidak takut gagal, dimana ketika saya menerima kritikan atau saran dari orang lain, saya mencoba untuk merubahnya ke sesuatu hal yang positif. Terima kasih, boleh dilanjut. Kalau komitmen saya melihat kemampuan diri sendiri dan meyakinkan diri kalau bisa melakukan hal itu. Terus juga bisa mungkin komunikasi ke orang sekitar untuk meminta pendapat atau ya sebagainya. Terima kasih, boleh dilanjut. Komitmen saya berani mencoba hal baru. Terima kasih Karis, boleh dilanjut. Komitmen saya untuk membangun rasa percaya diri saya yaitu meyakinkan diri saya pertama. Terus yang kedua memaksakan diri saya untuk take the first step gitu. Terima kasih. Dari topik yang kita bahas, saya menarik kesimpulan bahwa self confidence adalah sifat yang ada di diri seseorang yang bisa atau dapat menerima kenyataan, terus mengenalkan kesadaran diri, dan berpikiran positif dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian self confidence, pentingnya self confidence, terus manfaatnya terus bagaimana cara meningkatkan dan ciri-ciri orang yang memiliki self confidence. Teman-teman kita udah masuk ke tahap akhir nih. Di sini saya meminta teman-teman untuk mengungkapkan kesannya selama mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Ada yang ingin mengungkapkan kesannya, dipersilakan. Pesan yang saya dapetin di acara ini yaitu saya jadi tahu nih apa ciri-ciri self confidence itu gimana caranya kita bisa percaya diri dan juga pengertiannya. Terima kasih Dina. Ada yang ingin mengungkapkan kesannya? Ya silakan. Kesan saya setelah mendengar pendapat dari teman-teman, saya menjadi lebih tahu pengertian self confidence secara lebih luas lagi dan cara meningkatkan lebih percaya diri gitu dan lain-lain tentang self confidence.
jadi lebih memahami apa artinya self confidence itu, terus gimana cara biar diri kita sendiri, biar diri kita tuh lebih percaya diri, gimana caranya? Terima kasih Salsa. Ada yang mau tambah lagi? Pesan dan pesan saya untuk self confidence ini saya juga lebih mengenal atau mengetahui lebih jauh tentang self confidence, cara-caranya, Kepada teman-teman yang sudah mengungkapkan pesan dan kesannya pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan pada kegiatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Maka teman-teman ingin ada kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya? Boleh. Baik, untuk informasi mengenai bimbingan kelompok selanjutnya, saya akan informasi kepada teman-teman. Dan saya akan mengirimkan link Google Form kepada teman-teman untuk lembar evaluasi pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk meluangkan waktunya menghadiri kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih atas antusias dan perhatian teman-teman untuk mendengarkan topik yang dibahas pada bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video bimbingan kelompok saya. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan di dalam video ini. Saya akan terus belajar dan memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.